Yo bro, welcome back. Selamat datang lagi bersama gue Asamsi. Kali ini gue pengen ngebahas topik yang sedikit agak beda, bukan tentang pengalaman gue, tapi ada yang gue pelajarin atau keynotes atau ya beberapa hal yang pengen gue terapin gitu. Ya udahlah sekalian aja gue share biar semakin nerap dalam otak gue dan ya mungkin sedikit bermanfaat bagi kalian yang menonton. Oke, mungkin sebelumnya gue pengen nanya dulu deh. Siapa sih dari kalian yang suka menunda-nunda? Coba angkat tangan. Atau siapa sih dari kalian yang sering mau ngelakuin tugas gitu atau ngelakuin apapun lah gitu yang bersifatnya produktif atau kerjaan, suka ada aja alasannya. Coba angkat tangan. Ya emang gue gitu banget lah gitu. Gue ada kecenderungan sering menimbun. Jadi gue tuh dulu sering kayak apa ya, misalkan nemu ebook yang bagus, udahlah gue download dulu gitu. Jadi gue nggak baca, download karena gue ngerasa nanti takutnya butuh. Ada nemu video bagus, udahlah bookmark dulu, nanti nanti gue nonton deh gitu. Kalau enggak nanti takutnya gue butuh gitu. Nah nanti gue nonton deh itu malah nggak dilakuin. Bahkan ada beberapa video yang udah berapa tahun juga akhirnya gue nggak nonton gitu. Dan yang akhir-akhir ini tuh gue nemu video-video menarik dan gue sebenarnya udah tertarik. eh Ya udah gue buka gitu kan videonya, terus tabnya, cuman gue ada pikiran kayak udah nanti dulu lah gitu, udah kerja ini dulu lah gitu, udah belajar ini dulu lah, udah ngakuin ini dulu lah, bla 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 bla, pokoknya 1.000 alasan lah gitu buat lari dari ngelakuin tugas itu. Bahkan ya sampai baru-baru ini ada sampai 6 tab video yang masih gue belum tonton. Yang gue pikir nanti gue tonton gitu, udah berapa bulan tuh belum gue tonton. Sampai pada akhirnya tadi siang gue mutusin pokoknya tonton satu aja minimal gue kan gitu. Terus dan alhamdulillahnya pas yang gue pilih itu relate banget tuh sama problem gue saat ini gitu. Jadi ada video dari Dr. K, channelnya itu yang Healthy Gamer GG, nanti gue share juga deh di deskripsi. Jadi judulnya itu How Do I Focus. Judulnya kayak gitu, cuman yang keynotes atau hal yang mau gue bawa atau gue mau sharein itu sebenarnya lebih ke how to get things done sih. Jadi gimana ya, gue ngerasanya kalau misalkan lu ada beberapa task gitu yang sebenarnya lu ngerasa mudah buat lakuin, sebenarnya lu ngerasa gampang dan sebentar buat ngelakuin tapi nggak lu lakuin, nah ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya ya. Oke, gue mungkin sharingnya via bagan yang udah beliau bikin si Dokter K. Jadi dia itu kalau saya coba search tadi di Google, dia itu psikiater. Oke, gue ngambil bagan yang beliau udah catat. Jadi kalau misalkan kronologi videonya itu, eh beliau itu ngebahas, oh ya, beliau itu kan punya subreddit ya. Jadi mungkin dari pasien atau mungkin dari cuman sekedar penontonnya itu suka ada yang apa ngomongin gitu, dia itu punya masalah apa sih, terus ya mungkin ada berharap dikasih solusi. Nah topik yang dibahas atau ya topik yang dibahas kali ini tuh jadi dari seseorang yang dia itu ngepost bahwa dia itu ada satu tugas harus ngebikin sebuah artikel, tapi dia itu nggak ngerasa mood terus gitu, feelingnya itu nggak ada terus gitu, kenapa ya. Terus dia itu coba ngalihin fokus dulu gitu, coba supaya harinya nggak terbuang sia-sia, jadi dia itu produktif di hal yang lain, kayak beres-beres rumah dulu, baca-baca yang lain dulu, terus kayak beresin kamar mandi, terus ngumpul sama keluarga dulu, pokoknya yang produktif gitu. Dengan harapan bahwa ketika dia balik lagi ke tempat kerjanya atau ke depan laptop lah gitu, dia bisa nulis. Tapi disayangkan dan dia juga bilang nolak gitu, jadi nggak ada keberuntungan hari itu gitu. Nah respon dokter K-nya itu awalnya ya gimana ya, bagus lah gitu. Dia bilang apakah kamu itu harusnya kayak merasa ya udahlah gitu, nggak apa-apa lah gitu, nggak usah ngejudge diri kalau kamu itu sebenarnya pecundang gitu, kalau kamu itu sebenarnya kurang gitu hari ini, kalau kamu tuh sebenarnya nggak berprogres gitu, udah nggak apa-apa sedikit, udah gini aja, udah sedikit-sedikit aja gitu. Atau kamu itu harus kayak ngasih pressure gitu, kenapa sih gini doang nggak bisa, kenapa sih progresnya lambat banget, kenapa sih harus kayak gini gitu, kenapa nggak dilakuin aja.
Nah jadi awalnya dokter kayak ngebahas kayak gitu. Cuman setelah itu beliau ngebahas sedikit mengenai kerja otak ya bisa dibilang ya. Ya mungkin boleh dikoreksi ya atau enggak coba nonton videonya deh gitu, video lengkapnya deh. Gue cuma pengen simplify doang dan gue cuma pengen share keynotes atau beberapa hal yang gue pengen terapin dan gue pengen share aja sih. Dan yang menurut gue paling menarik adalah 4 bagian ini sih. Jadi beliau itu pertama nulis work versus boredom. Nah jadi work versus boredom kan otomatis kan gimana ya, jadi antara kamu milih kayak ngerasa bosan atau kerja gitu. Cuman kan biasanya dari si work atau boredom ini gak cuma dua hal gitu kan yang biasa jadi pertimbangan atau versusnya ini gitu. Suka ada lagi nambah productivity kayak kasusnya yang tadi gitu, si orang yang ngepost itu. Dia tuh ngalihin fokusnya ke beberes dan dia produktif gitu lah. Cuman hal yang beda gitu atau nggak apa, nggak ada, ya nggak sesuai dengan tasknya gitu kan. Terus ada lagi juga biasanya sama versusnya lagi perbandingannya sama dopamin apa gitu ya ini ya. Pokoknya yang gue tangkapin sih entertain lah gitu atau instant gratification lah. Ya semacam itulah pokoknya yang berhubungan dengan kesenangan yang dimana kesenangannya ini yang instan gitu biasanya. Ya dia yang beliau contohin adalah video game sih waktu itu ngebahasnya. Oke, jadi ini tuh maksudnya apa? Yang pertama kan ini ada di atasnya ada nomornya ya. Maksudnya nomor ini kayak nomor susunan pertimbangan gitu, pertimbangan si otak mau memilih hal yang mau lakuin yang mana gitu kan. Yang jelas, yang nomor 4 kan berarti kan yang paling least atau yang paling anti atau yang paling jarang banget dipilih gitu kan. Karena ini tuh sebagai thresholdnya gitu, bener-bener yang jadi tolak ukur yang paling dihindarin boredom atau bosan gitu kan. Nah, yang kedua yang selanjutnya yang nomor 3 adalah work. Cuman kalau misalkan kita melakukan bentar. Jadi kan kalau misalkan yang nomor 4 ini kan pilihan terakhir lah gitu. Otomatis kan kita milih dulu yang kesini kan. Nah, cuman kenapa worknya jarang dia lakuin atau contoh case yang tadi si yang harusnya bikin artikel padahal mudah gitu, padahal dia bisa, kenapa nggak dilakuin? Karena kita itu sering mengasosiasikan, otak kita tuh sering mengasosiasikan ketika kita bekerja atau melakukan tugas, ya suatu tugas gitu, sering diasosiasikannya sama kebosanan, jenuh, ngantuk gitu kan. Jadinya yang tadinya melakukan ini ya kesini lagi gitu ujung-ujungnya, ngerasa bosan, ngerasa jenuh, ngerasa ngantuk gitu kan. Yang mana kan yang di sini itu kan yang paling gak mau dilakuin kan, karena dari work udah berhubungan atau udah berubah jadi ke ini, makanya otak kita juga lebih memilih ke kadang ke sini yang mana ngerasa least atau paling tidak gitu, tidak apa ya, tidak membuang-buang waktu lah gitu, paling tidak hari itu tuh ada yang bisa di take away lah atau yang ada progresnya lah gitu, productivity. Nah cuman yang sama si dokter K bilang bahwa ini tuh sebenarnya tidak menyelesaikan masalahnya kan. Masalahnya adalah kamu punya tugas, ya contohnya itu adalah bikin artikel. Cuman karena kamu supaya tidak merasa bener-bener bersalah, ya kamu ngelakuin hal-hal produktif yang lain gitu kayak beres-beres rumah dan yang lainnya. Nah cuman ada lagi yang lebih apa ya, lebih jauh dari solusinya adalah ya ini gitu. Ketika kamu merasa apa ya, kayak ketika kamu merasa membenarkan atau membela diri gitu atau apa bisa dibilang memanjakan diri gitu, ya udahlah gitu nggak apa-apa lah gitu, emang lagi bukan harinya, emang lagi bad day gitu, ya udahlah hiburan aja bentar gitu kan, ya udahlah main game aja gitu segame, ya udahlah gitu ngecek aja anime dulu gitu, ya udahlah lihat list update dulu manhwa gitu ya ya dan seterusnya lah gitu. Nah makanya banyak banget yang terjebak di sini karena di sini ya udah nyaman gitu dan si otak suka gitu. Nah dan juga seringnya tuh kayak gini, jadi si dokter kayak juga bilang bahwa misalkan nih dari boredom ini tuh kita seringnya ini ke produktif gitu, yang mana yang sebenarnya ini kan nggak terlalu apa ya, bisa dibilang pilihan yang nggak terlalu buruk lah gitu dibandingin yang ini kan. Nah cuman ketika kamu misalkan mengasosiasikan yang hal produktif ini yang sebenarnya di luar kaitannya sama problem utama atau tugas utama kamu,
terus menjadikan atau mengasosiasikan si produktif ini bahwa problem dari boredom ini ke produktif, atau bahwa dari problem dari si work ini malas dilakuin harus ngelakuin ini dulu, ya jadinya bakal terjebak di sini terus. Jadinya bikin artikelnya nggak bakal pernah, jadinya kayak ngerasa oh ya udahlah gitu, progresnya udah, oh ya udahlah gitu, yang penting aku udah ngelakuin ini, oh ya udahlah yang penting kan sekarang udah beres-beres rumah, oh ya udahlah ya udahlah ya udahlah gitu, dan seterusnya. Nah ini bahaya juga, jadinya bukan, yaitu kalau misalkan nganaloginya misalkan bukannya ngasih obat yang sesuai, tapi ngasih obat yang kurang sesuai atau yang tidak sesuai gitu, jadi problemnya masih ada terus. Nah jadi jangan di apa ya, jangan dibiarkan gitu. Ada kalanya juga kan ya, kalau misalkan si dokter K juga ngejelasin, ada kalanya ketika work ini kan bikin artikel. Nah bikin artikel ini kan mungkin ada kalanya ketika kamu nggak tahu gitu kan harus menulis apa. Nah mungkin kan ada kalanya kamu harus searching dulu, belajar dulu. Nah itu jebakannya di situ. Ketika kamu ngerasa searching dulu, belajar dulu, tapi nggak bikin artikel, nah itu kadang masalahnya itu jadi kayak ngerasa problemnya udah solve gitu, padahal belum, kan problemnya itu kamu harus membuat artikel. Nah ketika kamu udah berpikirnya bahwa dengan berprogres cuman cari apa, cari bahan belajar gitu, cari materi yang lain, ya jadi kamu berpikirnya ya udah gitu problemnya udah selesai, padahal belum. Dan juga sih jadi bahasan juga sih kemarin-kemarin sama temen gue namanya Fadil. Jadi sering kali ya dia sering ngingetin lah gue tuh problemnya itu dari terlalu sering kayak belajar teori lah gitu. Kalau dia bilang belajar jalan, belajar cara berjalan gitu, tapi bukan berjalannya. Jadi terus aja belajar cara berjalannya, tapi berjalannya nggak dilakuin. Yang mana progresnya nggak ada, progresnya cuman masih numpuk di belakang gitu. Sedangkan yang harus dilakuinnya kan berjalannya gitu, bukan cara berjalannya terus yang dikumpulin kan. Nah itu sih gue terjebak di sini nih, di ngerasa produktif, ngerasa problemnya udah solve karena gue ngelakuin hal yang sebenarnya memang membantu gitu, membantu ke tugas sebenarnya, tapi ya tidak menjadi solusinya gitu ya, tidak menjadi solusi atau tidak menjadi jawaban dari permasalahan ini gitu, yang mana sebenarnya kan tinggal dilakuin, ya udah gitu tinggal dilakuin gitu, itu sih paling simpelnya tinggal get things done gitu, tinggal dilakuin. Nah pernah juga kan gue pernah nanya juga ke temen gue, ada namanya si Anggi, dulu sih udah lama temen SMP. Dia itu kan bisa dibilang ya rajin lah gitu, ambis lah gitu, tapi dia itu ketika ngobrol, gue males banget Sam misalnya ngerjain tugas, gue males inilah, gue males itulah, gue males itulah. Tapi pada prakteknya, pada nyatanya ya dia tugas ngerjain cepet, terus nilai juga tinggi gitu, terus apa ya, bisa dibilang murid teladan lah gitu bisa dibilang. Tapi ketika ngobrol dia itu bilang kayak gitu gitu, betapa malasnya dia ngerjain, betapa ini betapa dia ogah banget lah gitu ngerjain gitu. Nah jadi dari situ kan gue jadi penasaran kan, loh kok dia bilang ogah terus malas, tapi kok bertolak belakang dengan hasil di lapangannya lah gitu, dia kan bisa ngerjain cepet ya. Dan salah satu jawaban bagus yang dia lontarin adalah dia bilang ya mau dikerjain hari ini atau besok atau lusa atau misalkan mepet hari H-nya juga tetap harus dikerjain sama sana. Jadi apa bedanya sana kalau misalkan kita nunda-nunda sama ngerjain hari itu juga gitu. Kalau misalkan kita nunda-nunda kan jadi apa, kayak perasaan menderita itu kan lebih lama katanya. Jadi lebih baik ya udahlah gitu gue kerjain hari ini, sisanya biar gue bisa seneng-seneng. Nah itu gue mikir anjir benar juga ya gitu, mending kayak gitu ya gitu. Nah di sini juga ya dijelasinnya kayak gitu gitu sama si dokter K. Nah salah satu solusi yang paling ampuh si dokter K dapat dari bapaknya juga, jadi ada rulesnya. Ketika dia punya satu tugas, satu task atau satu kerjaan atau apapun itulah gitu, nah dia rulesnya adalah cuman pakai dua hal ini buat perbandingannya. Jadi dia bikin rules ketika dia mau ngerjain tugas itu, dia nggak bikin atau nggak adain pilihan ini, nggak adain pilihan buat ngalihin fokus produktif ngelakuin hal yang lain atau yaitu hiburan gitu. Jadi dia itu cuman bilang kayak gini, kalau misalkan gua mau bikin artikel, gua duduk di depan laptop gua, kalau misalkan lagi ngerasa nggak mau, ya udah gua diem aja, gua tungguin sampai gua mau gitu ngelakuin. Kalau misalkan si otak bilang pengen lakuin yang lain, gua jawab enggak,
Terus kalau misalkan si otak bilang gimana ya, kalau misalkan ngabisin waktu gitu seharian kayak gini doang, ya udah nggak apa-apa katanya dia kayak gitu. Jadi gimana ya, kayak nantang nantang dan nggak bikin kemungkinan yang lain gitu, nggak bikin kemungkinan yang baru gitu. Karena kalau udah ada kemungkinan yang baru atau udah ada pilihan yang lain, ya pasti milih yang lain. Nah oleh karena itu dia benar-benar kayak eliminasi sisa dua ini dan sisain yang ini. Jadi antara lu ngerjain atau lu bosen. Nah balik lagi ke awal, karena si otak bener-bener gak mau kan, bener-bener menolak, merasa bosen, ya makanya nanti pada akhirnya pasti ngerjain. Kalau misalkan bener-bener gak mau gitu, bener-bener gak ngerasa, feelnya gak ada, capek, tidur ya tidur, bangun masih ngerasa itu ya tidur tidur lagi gitu, nggak apa, rebahan rebahan lagi gitu. Cuman kan ya itu hiburannya nggak diadain, rebahan diem tanpa handphone, misalkan istirahat diem juga tanpa handphone, di depan gitu diem di komputer, ya udah diem aja gitu, nggak usah ngelakuin yang lain. Karena ya muter-muter lagi sih ya itu, karena kalau misalkan kita ngelakuin produktif atau ngalihin ke yang lain, jadinya kita ngerasa nge-achieve something gitu, kayak kita itu ngerasa ada progres ke hal yang lain gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu cuman apa ya, dia bilang itu cuman mempercantik atau bisa dibilang permanis si poisonnya gitu, mempermanis si racunnya gitu. Jadi dia rulesnya itu pokoknya kerja atau ya diem gitu, nggak ngapa-ngapain gitu. Dan ya bagi dia, dengan pengalaman dia juga sih, dia bilang ya besar kemungkinannya pasti pasti ngelakuin, pasti kerja. Karena ya otak paling gak mau ini. Jadi ya kalau misalkan pilihannya cuma dua ini kan, antara boredom atau work, ya pasti ngelakuin yang work. Jadi itu sih yang gue benar-benar tangkap. Mungkin berbelit-belit dan muter, cuman yang intinya itu sih. Jadi mengeliminasi pilihan gitu. Kalau misalkan kita ngerasa ada pilihan yang lain, ya pastinya kita mempertimbangkan itu terus gitu, atau enggak pastinya kita memilih itu. Jadi gimana ya, ada juga kan pernah yang bilang gitu, ya lu tinggal milih gitu mau racun yang mana gitu kan, ada yang bilang kayak gitu. Ya ini juga contohnya kayak gitu. Kalau misalkan dua-duanya racun, misalkan ya dua-duanya racun, kan kita pasti memilih racun mana yang paling tidak, misalkan enggak terlalu pahit atau enggak side effectnya yang enggak terlalu ini gitu. Dan yang mana kan sebetulnya kan kalau misalkan kita melakukan tugas juga, ya itu kan banyak benefitnya buat kita kan, entah itu dalam bidang profesional ataupun bidang yang lainnya gitulah. Terus sebenarnya kan ke psikologisnya kita juga kan nggak ngerasa apa ya, kayak nggak ngerasa loser lah gitu hari itulah gitu, kayak nggak ngerasa nggak ada progres atau yang lainnya lah gitu. Terus apa ya, yang bagi gua bener-bener relate dan gua ngerasa juga, ya itu sih bener sih. Karena gimana ya, kalau misalkan gua dulu itu kan sering banget, nggak dulu sih, sampai sekarang juga sih, jadi sering banget nunda-nunda kerjaan karena gue ngerasa itu mudah, karena gue ngerasa itu udah gampang, dan gue itu pilihan empat-empatnya selalu ada gitu, dan juga itu nggak terlalu urgent. Nah sering jadi bahasan juga kan sama temen gue, yang mana urgensinya nggak ada. Jadi kayak gitu kan, manusia itu kan tergerak oleh dua hal kan, yang pertama pressure nih, yang kedua kan pain gitu. Dan yang penggerak terbesar adalah pain. Nah painnya ini kan dikaitkan dengan urgensi. Nah ketika gua ngerasa nggak ada urgensinya gitu, kerjaan juga sebenarnya nyantai, terus nggak ada dorongan juga buat kayak belajar yang lain, ya pada akhirnya gue milih yang mana. Gue itu udah nentuin gitu di otak kan, pengen banget gue pokoknya harus belajar ini. Gue pokoknya nanti siang harus ini gitu. Cuman ya tetap ya kayak tadi itu gue nggak eliminasi sisa duanya itu. Pada akhirnya apa, ketika otak gue ngerasa anjir bosan, mungkin ngecek ke laman atau kunonan mungkin sa chapter gitu kan, pasti kayak gitu. Mungkin kalau misalkan baca manga nggak apa-apa makanya, mungkin kalau misalkan nonton anime sa episode nggak apa-apa makanya. Dan ya kayak gitu terus muternya, jadi ngerasa bosan kesana lagi, ngerasa bosan kesana lagi. Jadinya gue ngerasa ketika gue bosan, gue mengasosiasikan berarti gue harus ya hiburan gitu, kayak gitu terus. Yang mana yang sebenarnya kurang baik juga sih, karena ya gue udah menjadi bagian dari masyarakat, gue udah kerja juga kan, harus ada responsibility-nya lah gitu, harus ada
ya harus ada hal yang berapa yang harus dikerjakan lah gitu, nggak cuman jadi hidup itu nggak cuman buat hiburan doang. Dan yang mana sebenarnya kalau misalkan mau hiburan doang juga ya nggak apa-apa sih, cuman kan ada konsekuensinya. Ya itulah gitu, semua hal yang dilakukan juga ada konsekuensinya lah. Oke, daripada terlalu melebar lagi dan mungkin dari tadi berbelit-belit padahal cuman ya simpelnya itu eliminasi pilihan-pilihan yang lain. Jadi ya pilihannya antara work atau boredom. Ya mungkin gue tadi juga udah ngelakuin dan sekarang juga udah gue lakuin dan ternyata works. Ya gue mau terus lakuin insya Allah ke depannya. Itulah gue share ini juga supaya yang keruwetan gue pikiran ini supaya sedikit terurai lah gitu, dan supaya apa ya, gue semakin mengingat, gue semakin mengerti, dan mungkin bisa juga ngebantu kalian, mungkin bisa juga menambah insight bagi kalian ya. Semoga kalau misalkan kalian punya pemikiran lain boleh komen gitu, diskusi di bawah, ataupun misalkan kalian mengoreksi gitu, oh ini sama gak bener, oh ini sama ini kayak gini gitu, oh sama ada salah ini ya, silahkan koreksi aja. Balik lagi karena ya itu gue juga ini cuman sekali nonton videonya, ya ini salah juga sih, cuman sekali nonton videonya terus gue ya pengen share aja lah gitu, daripada nanti keburu lupa, terus daripada nanti gue keburu malas gitu dengan alasan balik lagi gitu kan, kayak ngerasa biar produktif gitu, apa, ngumpulin dulu data, ngumpulin dulu ini yang mana nanti akhirnya gue nggak eksekusi, jadinya gue eksekusi secara langsung aja lah sekarang. Itu sih paling. Ya, oke, paling sekian. Kalau misalkan kalian suka dengan konten kayak gini, boleh di-subscribe. Kalaupun enggak juga ya nggak apa-apa. Boleh kalian like juga, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Boleh kalian share juga, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya lakuin, ya sesuka-suka kalian aja lah gitu. Nggak ada dorongan, nggak ada paksaan. Ya itu aja. Semoga membantu dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Bye. Samsi out.